Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang tadi siang ditanyakan oleh salah seorang subscriber kita, yaitu bernama Maisa. Maisa ini adalah salah seorang alumni lembaga kursus kami, di mana dia bertanya bahwa adakah rumus untuk menghitung berat badan di Microsoft Excel? Ya. Nah, sebenarnya di Microsoft Excel itu tidak ada rumus khusus untuk menghitung berat badan. Namun, jika kita mengetahui istilah IMT atau BMI, ya, di mana IMT itu singkatan dari indeks massa tubuh, ya. Kemudian kalau BMI itu adalah body mass index. Nah, di sini ada sebuah rumus yang berfungsi untuk menghitung berat tubuh yang ideal, di mana rumusnya adalah IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan, atau bisa juga dikatakan IMT itu rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, ya, dimana nanti akan menghasilkan sebuah nilai, dimana nilai tersebut bisa kita kaitkan ke tabel berikut ini. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa jika BMI itu hasilnya lebih kecil dari 18,5 kg, ya, maka ini dikategorikan kurus atau underweight, ya. Kemudian jika lebih besar atau sama dengan 18,5 hingga 24,99, ini dikategorikan sebagai berat badan normal, ya, atau ideal. Kemudian berikutnya lagi, jika lebih besar atau sama dengan 25 hingga 29,99 kg, ini dikategorikan gemuk atau overweight, ya. Dan terakhir, jika di atas 30, dia dianggap obesitas, ya. Jadi ada 4 kategori, yaitu underweight atau kurus, kemudian normal atau berat ideal, ya. Kemudian ada overweight atau gemuk, dan obesitas, ya. Nah, di sini dalam pembahasan ini saya akan bagi ke dalam 2 kategori, ya. Dimana untuk pembahasan pertama kita akan bahas bagaimana cara menghitung berat ideal tadi menggunakan rumus IMT ini, dan yang kedua akan kita uji, ya, apakah berat badan tersebut akan menghasilkan nilai kurus, ya, kategori kurus atau normal atau gemuk ataupun obesitas, ya. Baiklah, bagaimana cara menghitung berat badan ideal tersebut? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas, ya. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menghitung berat badan ideal, dan untuk mengetahui apakah berat badan tersebut tergolong kategori kurus, gemuk, normal, ataupun obesitas, ya. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan mencari berapa nilai dari IMT atau BMI, ya. Nah, IMT itu indeks massa tubuh atau BMI, ya, body mass index, ya. Nah, seperti teman-teman lihat, rumus untuk menghitung IMT itu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan, atau lebih tepatnya kita hitung berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, ya. Di sini teman-teman harus hitung terlebih dahulu berapa berat badan teman-teman, ya. Jika kita ingin menghitung apakah berat badan kita ini ideal atau tidak, ya. Nah, di sini untuk timbangan berat badan kita menggunakan satuan ukurnya adalah kilogram, ya. Nah, satuan beratnya kilogram. Jadi di sini kita timbang dulu berat badan kita berapa, ya. Kemudian yang kedua, hitung tinggi badan, ya. Nah, tinggi badan di sini kita menggunakan satuan ukur meter. Jadi teman-teman ukur terlebih dahulu berapa tinggi badan teman-teman, ya. Nah, ingat, menghitung atau mengukur tinggi badan itu jangan gunakan penggaris, ya, karena disitu menggunakan satuan ukur cm, ya. Ini kurang akurat, ya. Jadi kalau ingin menghitung tinggi badan, silakan teman-teman ukur dengan alat ukur khusus untuk menghitung tinggi badan yang benar, ya. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui berapa berat dan tinggi badan, selanjutnya kita akan uji, ya, dengan rumus ini apakah berat badan serta tinggi badan tersebut sudah ideal atau tidak, ya. Baiklah, di sini kita langsung saja jalankan rumus untuk menghitung berat badan ideal, ya. Rumusnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, ya. Nah, di sini silakan teman-teman jalankan rumus perhitungan
sama dengan, kemudian seleksi data berat badan. Ya, di sini masih kosong datanya, tidak apa-apa. Oke, kita sorot seperti ini, kemudian dibagi. Nah, karena di sini kita ingin menghitung satuannya tinggi badan dikali 2 atau tinggi badan kuadrat ya. Jadi di sini kita gunakan buka kurung ya. Nah, kita seleksi atau sorot tinggi badan, kemudian dikali sorot kembali tinggi badan seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini tampil hasilnya #div ya. Ini kenapa tampil seperti ini? Karena datanya belum ada ya. Nanti kalau datanya sudah kita input, di sini akan tampil nilai yang didapatkan ya. Oke, sekarang kita coba. Misalnya tinggi badan adalah 165 kilo, berat badan ya. Misalnya berat badan kita adalah 50 kg. Kemudian tinggi badannya misalnya 165 cm. Jadi kalau 165 cm kita kalkulasikan menjadi ukuran meter menjadi 1,65 ya kalau sudah enter. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan hasil dari rumus tersebut, yaitu berat badan yang kita dapatkan dari rumus BMI atau AMT adalah 18,37 ya. Nah, di sini tadi kita menggunakan rumus seperti ini. Jika teman-teman tidak mau menggunakan rumus seperti ini, teman-teman bisa gunakan rumus lain, yaitu langsung saja di sini kita ketik, tidak perlu dua kali seperti ini ya. Kita langsung saja pakai pangkat 2. Nah, kalau sudah enter, hasilnya sama ya. Jadi boleh teman-teman gunakan tinggi badan dikali 2 seperti ini atau langsung dibuat kuadrat ya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari BMI ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari hasil ya. Hasil dari BMI ini, rumus BMI atau AMT tadi, kita akan cari hasilnya. Apakah ini termasuk kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas ya. Nah, langsung saja kita ketikkan rumus untuk mencari klasifikasi dari rumus BMI tadi ya. Nah, di sini karena ada beberapa kategori, di sini kita akan gunakan rumus if ya, rumus if dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa syarat atau if bertingkat ya. Baik, langsung saja kita gunakan rumus if-nya seperti ini. Ketik sama dengan if ya, buka kurung. Nah, di sini kita seleksi data yang akan kita uji ya, logical test kita uji di sini. Nah, untuk pertama kita buat dulu syaratnya lebih besar dari 0 ya. Kenapa lebih besar dari 0? Karena ini dimulai dari lebih kecil dari 18, berarti bisa dikategorikan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, ini awal. Kemudian koma atau titik koma ya. Di sini laptop saya menggunakan titik koma bukan koma ya. Nah, jika teman-teman menggunakan koma, silakan ganti titik koma dengan koma. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ketik kembali if ya, ketik kembali if-nya, kemudian buka kurung dan kembali sorot data tadi ya, data hasil rumus. Kemudian untuk yang kedua ini kita ketik syarat dari baris pertama ini, yaitu lebih kecil dari 18,5. Ketik lebih kecil dari 18,5 ya, maka hasil yang didapatkan adalah kurus ya. Nah, artinya jika lebih kecil dari 18,5 maka hasilnya adalah kurus. Kemudian kita uji lagi untuk data yang kedua. Untuk hasil yang kedua maksud saya, kembali kita seleksi data ini atau sorot data ini. Kemudian berikutnya kita ketik ya, lebih kecil atau sama dengan 24,99 ya. Kita ambil syarat yang terakhir ini, 24,99 ya. Maka hasilnya adalah normal ya. Nah, ini berat badan yang ideal ya, normal. Kemudian untuk logical test yang berikutnya kita ulangi lagi seperti if lagi ya. Nah, kita uji lagi data ini. Jika data ini adalah lebih kecil atau sama dengan 29 ya, ini syarat terakhir, 29,99 ya. Maka hasilnya adalah gemuk ya. Nah, kita ambil salah satu aja ya. Oke, gemuk. Nah, kemudian selain dari nilai yang tertera di atas tadi, maka hasilnya adalah obesitas ya. Nah, ini untuk
logika yang terakhir ya, yaitu obesitas. Nah, kalau sudah, jangan lupa tutup kurung 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena di sini terdapat buka kurungnya juga 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita tutup kurungnya juga 4 ya. Kalau sudah, enter. Nah, di sini didapatkan hasilnya kurus. Kenapa? Karena nilainya adalah 18,75. Dimana kita tahu 18,75 ini nilainya lebih kecil dari 18,5 ya. Jadi ini kategorinya adalah kurus. Nah, bagaimana jika berat badan teman-teman bukan 50? Misalnya berat badannya 70. Nah, di sini mendapatkan hasil yaitu 25,71. Nah, ini termasuk kategori overweight ya, atau gemuk. Nah, bagaimana jika kita memiliki berat badan 60 dengan tinggi badan 1,65 meter ya. Nah, ini dapat hasilnya adalah 22,04 ya. Artinya ini adalah berat normal atau ideal. Nah, jika teman-teman uji lagi ya, misalnya berat badan kita adalah 70, tapi tinggi badannya adalah 1,75. Nah, di sini mendapatkan hasil normal ya. Kenapa? Karena berdasarkan rumus hasilnya adalah 22,85. Jadi tidak masalah berat badan kita jika berat badannya 70 tapi memiliki tinggi badan ideal yaitu 1,75 ya. Di sini juga termasuk kategori berat badan yang ideal. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk posisi tubuh manusia yang aktivitasnya normal ya, berbeda dengan berat badan atau tinggi badan untuk seorang atlet seperti binaragawan ya. Nah, itu rumusnya berbeda dari yang ada ini. Jadi ini untuk posisi rumus menghitung berat badan ideal untuk aktivitas manusia yang normal ya. Seandainya kegiatannya berbeda seperti ada olahragawan ya, seperti itu, atau binaragawan dan sebagainya, itu rumusnya sedikit berbeda. Nah, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman senang dengan tutorial ini, silakan like. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini, silakan aktifkan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.